Sambil proses ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan berdiskusi bersama. Kita akan mengkaji bagaimana itu tentang capaian pembelajaran, tentang alur tujuan pembelajaran. Bagaimana kita ketahui kalau dalam program ini sudah tidak ada lagi yang namanya RPP, tapi kita nanti ditugasi untuk membreakdown dari capaian pembelajaran itu menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu bisa melalui ini semua. Ini sebetulnya ini sesuatu yang baru buat kita, tapi kita coba jalani sama-sama ya. Tentang alur tujuan pembelajaran kita akan bahas bersama. Sambil saya sebutkan, saya share screen dulu ya tentang alur tujuan pembelajaran. Begini Bapak Ibu, ada dua langkah dalam menyusun tujuan pembelajaran. Jadi ada dalam program ini, Sekolah Penggerak ini ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Sementara kalau capaian pembelajaran atau biasa kita singkat dengan CP itu sudah ditentukan paten dari pemerintah dan kita ditugaskan untuk membreakdownnya menjadi tujuan pembelajaran. Beberapa tujuan pembelajaran itu nanti akan menjadi alur tujuan pembelajaran. Itu yang akan kita buat. Oke, sambil oke, sebentar. Oke, bisa terlihat ya Bapak Ibu apa yang saya tampilkan? Saya custom di sini tentang capaian pembelajaran. Ini ya, karena ada dua langkah dasar penyusunan perangkat ajar ya. Jadi kalau capaian pembelajaran, domain capaian pembelajaran itu semua disusun oleh pemerintah. Sementara tugas kita adalah menyusun alur pembelajaran dan modul ajar. Nah, bagaimana itu nanti alur tentang tujuan pembelajaran? Oke. Di tujuan pembelajaran itu ada fase-fasenya Bapak Ibu. Fase A kelas 1 sampai 2, fase B 2 3, fase C fase B 3 2 1, fase A 1 2, fase B 3 4, fase C 5 6, fase D 7 8 9. Kita berada di fase D. Setelah capaian pembelajaran dari pemerintah ada, kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Kalau konsepnya seperti ini. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu berisi kompetensi, konten, variasi. Ini yang terpenting ada. Bisa terlihat ya Bapak Ibu yang saya share, yang saya tunjukkan. Oke, dalam pembuatan dalam prinsip pembuatan, konsep tujuan pembelajaran, setidaknya ada 3 hal dalam tujuan pembelajaran. Ada 3 aspek yang harus ada dalam tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi. Yang berwarna kuning ini berarti menunjukkan tentang kompetensi. Kompetensi siswa yang diharapkan seperti apa. Kemudian konten, berisi tentang konten, materinya, dan variasi, keterampilan yang bisa ditingkatkan bisa berupa keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi. Ini seperti ini contohnya. Ada langkah-langkahnya seperti Bapak Ibu, langkah-langkah pembuatan ini tujuan pembelajaran konsepnya seperti ini. Jadi tiga aspek kompetensi kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, diaktualisasikan oleh siswa. Jadi harus seperti apa siswa diharapkan seperti apa itu nanti kita tulis, kita konsepkan dalam tujuan pembelajaran. Ini harus berupa kata kerja operasional mengacu pada taksonomi Bloom. Misalnya menyajikan, menjelaskan, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ada C1, C2, C3, C6. Kemudian selain konsep, dalam tujuan pembelajaran juga harus ada konten. Konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa. Jadi di tujuan pembelajaran itu nanti disebutkan materinya apa, konten yang akan kita sampaikan dan akan kita pelajari bersama siswa itu apa.
Ya, ini mungkin kalau di materi kita di mata pelajaran kita agama ya entah tentang sholat, wudhu, fikih. Jadi ada beberapa elemen ya, ada 5 elemen, elemen fikih, elemen Al-Quran hadis, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting lagi dalam konsep tujuan pembelajaran itu harus ada variasi. Jadi variasi itu merupakan keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa. Jadi tiga hal itu ya dalam membuat tujuan pembelajaran harus ada. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sekilas tentang alur tujuan pembelajaran yang nanti itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita tulis, kita rencanakan sebelum kita masuk di kelas, sebelum kita melakukan proses pembelajaran bersama siswa. Oke, dari sini mungkin kita bisa saling sharing, saling diskusi bersama. Ada yang mungkin mau ditanyakan atau ditambahkan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita nanti bersama-sama belajar merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu merupakan capaian pembelajaran. Boleh kita merumuskan 1, 2, atau lebih dari tujuan pembelajaran itu. Silakan Bapak Ibu atau langsung kita praktek. Sebelum kita praktek, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh raise hand atau langsung di-on-kan mikrofonnya. Dari Bu Teti mungkin atau Pak Saiful dan Bu Zahra. Oke, boleh silakan Bu Teti, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ingin saya tanyakan tentang tadi konsep alur pembelajaran itu kan tadi harus mencakup 3 aspek ya. Yeah. 3 aspek, ada potensi, konten, sama variasi. Yeah. Kalau yang dimaksud dengan konten itu berarti lebih berhubungan dengan IT kayaknya ya, atau bahan ajar atau iya konten, bahan ajar berarti. Iya bahan ajar yang akan kita pelajari, yang akan kita sampaikan ke siswa, yang akan kita pelajari bersama-sama siswa gitu ya. Oke. Kenapa saya pakai kata kita pelajari bersama siswa? Karena saya yakin di sini karena proses ini pendidikan yang memerdekakan ya, jadi kita tidak menjadi seseorang yang paling tahu. Guru bukan seseorang yang paling tahu, jadi mungkin kita bisa saling sharing bersama siswa. Jadi konten merupakan bahan materi yang akan kita bahas bersama siswa. Bahan materi berarti yang dibahas dengan siswa juga berarti ya. Oke. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Pak Saiful atau dari Pak Bu Zahra. Sebelum kita praktekkan bersama, nanti kita akan praktek bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran satu ya Bapak Ibu, karena lebih dari satu maka itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Atau mungkin langsung saya berikan contoh saja ya. Iya, mungkin biar bisa lebih memahamkan langsung diberi contoh saja Bu. Oke, saya berikan sedikit contoh sebelum masih praktek untuk membuat alur pembelajaran. Iya, ini contohnya. Oke. Mata pelajarannya pendidikan agama Islam Budi Pekerti. Fasenya di D, karena fase D itu untuk SMP. Kebetulan kelasnya kelas 7. Kalau fase D sebetulnya 7, 8, 9 ya, tapi ini untuk kelas 7 dan elemennya kita pilih tentang sejarah peradaban Islam. Nah, capaian pembelajaran karena ini sudah paten ditentukan pemerintah seperti ini salah satunya capaian pembelajaran seperti ini. Ini domain pemerintah ya. Tugas kita ada di ranah bawah ini, tujuan pembelajaran. Jadi dari CV ini kita runtut, kita buka lagi, kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Boleh lebih dari satu. Jadi kalau kita preteli lagi, tujuan pembelajaran 1 misalnya menjelaskan bagaimana awal mula, endingnya seperti ini, penerapan alat mulia dari kisah awalnya diri, kemudian di sini ini yang disebut aspek kemudian yang di sini ini merupakan konten dan
menggunakan bahasa sendiri, ini adalah variasi. Jadi ada 3 aspek KKV tadi sudah include di sini. Ini K yang pertama, ini kontennya, berdirinya Bani Umayyah, ini kontennya, atau tadi kalau kita pakai bahasa ringkasnya itu bahannya, katanya itu bahannya. Dan variasinya ini menggunakan bahasa sendiri. Jadi mereka bisa mengeksplorasi diri dengan bahasa mereka sendiri. Nah, ini K yang pertama, kemudian K yang kedua, kisah Bani Umayyah. Variasinya di mana? Kreativitas mereka. Sehingga membuat teman lain tertarik menyimak. Ini 3 aspek sudah ter-include dalam KKV, dalam alur tujuan pembelajaran. 3 aspek itu. Ini salah satu contohnya saja Bapak Ibu. Mungkin sudah siap ya kalau contohnya seperti ini. Kita bisa bikin di berbagai elemen pendidikan agama Islam itu, tidak hanya sejarah peradaban tapi fikih juga, kemudian ada akhlak, ada akidah akhlak, Al-Quran, hadis, seperti itu. Oke, sekilas sudah bisa disimak ya Bapak Ibu contohnya. Setelah ini kita akan praktek membuat tujuan pembelajaran sehingga menjadi ATP atau tujuan pembelajaran. Iya, sudah siap-siap Bapak Ibu. Tapi sebelum kita lanjut praktek membuat ATP, kira-kira ada yang masih perlu dibahas lagi tidak? Kalau Bu, kita terhandle waktu yang ditentukan oleh Bapak juga. Ini tadi sudah berapa menit? Saya lupa tadi melihat jamnya. boleh silakan disiapkan alat tulisnya ya, sambil nanti setelah selesai bisa kita kumpulkan bersama. Nanti saya cek nanti di forum atau saya cek di email masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk materi alur tujuan pembelajaran. Dan kalau masih ada kesulitan boleh langsung nanti komunikasi langsung dengan saya secara pribadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang bermanfaat, dan kita lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Semoga kita diberi kesehatan untuk terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu minta tolong kalau pas lagi